bertemu di channel Juni MS dengan pembahasan kita adalah daya dukung tanah untuk pondasi dangkal seri yang kedua, yaitu dengan metode PESIK pada tahun 1973, dan nanti temukan perbedaannya dengan cara terjagi. Ini mudah dipahami, cocok untuk mahasiswa dan praktisi. Jadi kalau ada gambar pondasi seperti ini, kemudian berapa sih daya dukung tanah di dasar pondasi ini dengan cara metode PESIK. Oke. Nah, pada prinsipnya rumus terjagi dengan rumus PESIK sama gitu ya. Hanya bedanya adalah yang pertama di dalam rumus PESIK, PESIK memperhitungkan faktor kedalaman pondasi yaitu D. Nah, S ini adalah faktor bentuk pondasi, berapa panjang, berapa lebarnya gitu ya, atau lingkaran gitu. Nah, ini sama juga di terjagi juga ada. Kalau misalnya di terjagi, kalau misalnya lingkaran, faktor di sini 1,3, di sini ini adalah 0,6 gitu ya, 0,6 kali 0,5 kali B kali gamma kali N gamma. Kemudian di sini juga PESIK mempergunakan rumusnya Prell untuk menghitungkan daya dukung akibat kohesi tanah. Kemudian di sini dia mempergunakan dari seorang ahli Reisner untuk memperhitungkan faktor daya dukung dari beban di atas tanah NQ. Kemudian Kagot dan Kerisel untuk memperhitungkan faktor daya dukung propertis tanah di bawah dasar pondasi. Nah, ini di dasar pondasi, ini suku ketiga, ini pertama, ini kedua, ini pakai rumus Prell, ini pakai rumus Reisner, ini pakai Kagot dan Kerisel gitu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk faktor Reisner tadi, Prell sama Kagot, dia mempunyai rumus seperti ini. Kemudian ini ditabelkan. Jadi kalau kita masukkan di sini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka diperoleh NC, masukkan ke sini. Ya, jadi di ini kalau ini menghitungnya dari sini dulu ya, dari sini tengah NQ dulu. Ini masukkan V kali tangen V, ya, baru kalikan dengan tangen kuadrat 45 derajat tambah V per 2, masuk sini dapat, baru nanti dihitung dengan rumus ini NC-nya, lalu N gamanya berapa. Kemudian untuk faktor safe atau bentuk, PESIK menggunakan rumus De Beer pada tahun 1970. Nah, di sini kita lihat De Beer 1970, Hansen 1970, 3 tahun berikutnya dia mengeluarkan ini ya gitu ya. Makanya perlu diperhatikan tahun-tahun ini. Jadi dari sini bisa kita lihat, oh ya berarti belakangan setelah sekian tahun baru PESIK mengeluarkan gitu ya. Atau PESIK mempelajari apa yang sudah dipelajari oleh De Beer, meneliti gitu ya. Akhirnya dia membuat kesimpulan seperti ini. Nah, di sini bila kita lihat rumus ini, faktor bentuknya 1 tambah L. Berarti ini pengaruhnya itu adalah dari B per L. Ini juga begitu, ini juga begitu. Kemudian faktor kedalaman pondasi DC, DQ, D gamma, PESIK menggunakan rumus Hansen pada tahun 1970. Nah, bila DF-nya lebih kecil dari B, dia memakai rumus ini, sedangkan untuk D, faktor untuk berat isi tanah, dia hasilnya tetap 1 untuk mau lebih besar, mau lebih kecil dari B. Nah, untuk ini beban DQ atau akibat overburdennya, dia memakai rumus ini, sedangkan untuk lebih besar, ini memakai rumus ini. Nah, kalau di sini ada dua kondisi lagi, kalau lebih besar dari 0, ini dari B, maka memakai rumus ini. Tetapi ditinjau lagi, apakah sudut geser tanahnya lebih kecil dari 0. Jadi di sini ada dua if bertingkat di dalam Excel, kalau dibuat nanti faktor Excel ya. Kemudian pengaruh muka air tanah. Pengaruh muka air tanah pada ini, dia akan berpengaruh kepada rumus ini di sini gitu ya, di sini bila di bawah pondasi gitu ya, di sini. Jadi bila misalnya ini Z kedalaman muka air tanah, kalau misalnya Z ini lebih besar daripada B, maka ini dihitung sama dengan gamma B atau gamma D, tergantung keadaan daripada tanah tersebut ya. Kemudian bila Z-nya lebih besar, lebih kecil atau sama dengan B, jadi ini lebih kecil atau sama dengan B, maka dia memakai Y rata-rata. Nah, Y rata-rata itu dihitung dengan rumus ini gitu ya. Kemudian kita akan melihat contoh soal ya. Nah, ini ada contoh soal ya. Jadi
Soal diketahui pondasi pilar jembatan berbentuk lingkaran dengan diameter 2 meter mendukung beban 100 ton yang arahnya dianggap vertikal di pusat pondasi. Kedalaman pondasi 12 meter dan sudah diperhitungkan terhadap risiko gerusan dasar sungai. Permukaan air minimum 3 meter dan maksimum 5 meter di atas dasar pondasi. Jadi sepanjang tahun bergerak di posisi 3 meter dan 5 meter di atas dasar pondasi. Tanah dasar sungai berupa pasir dengan V 38 derajat, C sama dengan 0, dan gamma SAT-nya sama dengan 2,1 ton per meter kubik. Jika digunakan persamaan daya dukung PESIK pada tahun 1973, berapakah faktor aman terhadap daya dukung muka air minimum dan maksimum? Juga bandingkan dengan hasil hitungan cara terjagi. Nah, perlu kita lihat di sini bahwa ini sudut geser dalam tanah 38 derajat. Kalau ini sudah termasuk kategori tanah lempung, di sini C-nya 0 berarti ini pasir, ini termasuk tanah pasir padat. Ya, tanah pasir padat ini cukup padat gitu ya. Kemudian gamma SAT-nya juga 2,1 ton. Nah, di sini katakannya bebannya 200 ton dengan diameter 2 meter. Kemudian ini ada di sini 2 meter ya dari dasar pondasi, ini muka air. Muka air sungai minimum ini pada saat maksimal 5 meter. Kemudian di sini kita buatkan data-datanya, gamma SAT-nya adalah 2,1. Ini 2,1 ya, sorry. Kemudian di sini ada sudutnya 38 derajat, ini cukup besar ya, cukup besar. Kemudian dari sini kita ketahui bahwa dengan sudut geser dalam 38 derajat diperoleh ini. Jadi ini saya ambil dari sini, ini udah saya buatkan dari sini. Ketika dia menggunakan 38 ini, oke. Nah, ini juga sama dengan di sini. Ini saya ambil dari bukunya. Ini sama ya 38 di sini. Jadi ini udah berbentuk rumus ya. Udah berbentuk rumus 61,35, 49,38 ini 61 ya. Oke. Nah, ini saya hitung dengan rumus ini, oke. Kemudian ini saya linkkan ke sini, memakai rumus kayak ini. Ini ada PKV lookup, jadi ini berapapun dia itu langsung masuk ke sini, ya pakai V lookup gitu ya. Nah, kemudian ini kita masukkan misalnya nanti ini sekitar ini pun 5, misalnya kita masukkan 40, nanti dia langsung berubah. Jadi dia cari sendiri memakai itu ya. Oke, kita masukkan ini 38. 38 ini sudah masuk kategori pasir padat ya. Nah, kemudian faktor bentuk pondasi. Nah, ini dengan seperti ini kita hitung ini B-nya berapa? 2 meter, L-nya 2 meter, DF-nya 2 meter. Jadi kalau dia jadi lingkaran, B-nya 2 meter, L-nya juga 2 meter ya. Nah, sama dengan D, Lalu masukkan di sini, ini masuk ke 38 gitu ya. Ini sebenarnya sama dengan ini ya. Jadi biar link dia. Oke. Kemudian ini N didapatkan NC, NQ ini, kemudian masukkan ke sini, BL juga masuk dari sini, maka diperoleh SC 1,8, 1,78, 0,6. Nah, ini perlu diperhatikan, ini lebih besar dari 1 gitu ya. Ini nanti akan membuat besar, menambah besar juga, memberikan kontribusi, memperbesar daya dukung ultimate-nya ini. Di dalam ini ya, oke, yang kedua, dan ini cukup besar ya, kalau basic, kalau terjadi ini cuma 1,3. Ini nggak ada. Nah, ini sama ya kalau untuk lingkaran di terjadi ya. Kalau untuk persegi panjang itu pakai kalau untuk bersangkal 0,8. Jadi ini cukup, ini pasti menambah. Oke. Faktor kedalaman pondasi menggunakan rumus Hansen pada tahun 1970. Nah, kita lihat di sini B-nya berapa? 22. Berarti itu sama. Kalau itu sama, berarti di sini masuk ke sini kategori ini. Oke. Kategori ini sama ya. Oke. Nah, di sini D gammanya 1. Jadi yang kita cari adalah dari sini masuk nanti ke sini, mundur sini, oke? Ini. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, ini diperlukan, maka didapatkan di sini. Nah, S-nya kalau ini ya, kalau ada ini. Oke, ini berapa sini. Nah, ini didapatkan ini. Ini ada saya buatkan, ini ada rumus yang cukup panjang. Jadi di sini ada 2 kali if-nya. Jadi nanti masuk ke sini bila ini masuk ke sini hitungannya. Oke ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian didapatlah hasil faktor kedalaman 1,24, 1,23, 1,0. Nah, ini pun tambah besar, menambah besar, cukup lagi. Di koefisien daya dukung kohesi
ini ada, ini di faktor kedalaman akibat Q, ini lebih besar daripada 1, menambah besar juga. Karena di dalam faktor, di dalam terjagi, ini nggak ada, ini hanya 1 gitu loh, berarti dianggap 1 kalau nggak ada ya. Jadi ini 1,23, 1,24, jadi ini nanti akan menambah besar gitu ya, di sini. Nah, nanti belum lagi kalau misalnya bisa kita lihat juga ya berapa apanya perbandingan dari koefisien daya dukung NC, NQ, N gamanya gitu ya. Apakah sama atau enggak gitu ya. Nanti kita lihat juga. Nah, kita masukkan rumus-rumus ini SQ, DQ, gamma, DF, NQ. Nah, diperoleh ini ke sini. Nah, di sini nggak pakai CNC. Kenapa? Karena C-nya 0 gitu ya. Jadi nggak ada. Jadi hanya dua suku ini. Suku kedua, suku ketiga. Suku pertama 0, C. Nah, maka diperoleh di sini 287,52 ton. Ini cukup besar. Nah, nah ini saya hanya buat iseng-iseng aja. Ini cukup besar juga. Ini 82 dari beban di atas tanah ini. Ya. Atau tekanan dari kontribusi dari daya dukung tanah overburdennya. Kemudian dari suku ketiganya cuma 51,5 ton. Nah, kemudian kita hitung luas pondasi sebesar 3,14, masukkan D di sini yaitu sebesar 2 meter diperoleh 3,14. Nah, maka tekanannya berapa? Nah, Q ultimate dibagikan dengan ini, diperoleh tekanan itu. Ini yang ini ya, P per A yang ini. Kemudian tambah air 3 meter di atasnya. Lalu dikurangi DF kali gamma. Jadi tanah di bawah pondasi itu di sini ada juga itu berkurang gitu, mengurangi juga ini yang ini. Mengurangi berat isinya dan juga dikurangi gitu ya. Karena itu dibawa oleh air gitu. Tapi dengan menggunakan efektifnya. Karena dia ada gaya ke atas oleh air, kemudian air itu sendiri ini, maka diperoleh hasilnya 26,647 ton per meter kuadrat. Kalau untuk posisi setinggi air yaitu pada saat muka air tingginya minimal. Muka air banjirnya, muka air minimum ya. Kemudian diperoleh faktor keamanan yaitu Q dari ultimate dibagikan dengan Q pondasi yaitu 10,79 ini, oke. Kemudian juga yang ini juga 5 meter dari sini yang jadi variabel hanya ini. Ini DF kali gamma ini 5 ya, ini jadi 5. Kemudian itu menjadi ini 24, jadi ini aja dikurang 2 ya perbedaannya di situ. Ini 3, ini 2, ini 3, ini 5. Jadi ada beda. Jadi tekanan air yang 2 meter selisih. Tekanan air 2 meter. Maka diperoleh ini Q ultimate-nya dari sini. Q ultimate itu yang ini ya. Ini 287. Ini saya tulis juga di sini. Itu ini P 100 dibagi 3,14. Kemudian ini nggak ada saya tulis ya. Jadi ini QU dibagi Q pondasi 11,67 dibagi 3. Ini dibagi ini hasilnya 11,67, lebih besar daripada 3. Oke ya. Kemudian kita memakai tinjau dengan cara terjagi. Dengan cara terjagi diperoleh di sini gamma ya V ya atau sudut geser dalam 38 derajat diperoleh NC 77. Ini lebih besar ya daripada coba kita buatkan di sini berapa daripada basic gitu ya. Basic sekitar coba kita lihat. Nih, oke. 61. Nah, lebih besar terjaginya ya. Ternyata lebih besar terjaginya. Oke. Ini lebih besar daripada cara terjagi. Ya. Oke, tapi kita lihat nanti hasil terakhirnya. Nah, kemudian di sini QU sama dengan di sini CNC juga, tapi C-nya kan 0. Jadi didapatkan 200. Nah, ini bandingkan dengan hasilnya yang sini. Kenapa ini bisa seperti ini? Karena satu, ini tidak ada faktor kedalaman yang diperhitungkan oleh terjagi. Basic memperhitungkannya dan itu lebih besar daripada 1. Sedangkan faktor bentuk juga lebih besar daripada 1,3 dan 0,6 gitu ya. Jadi misalnya di sini coba kita lihat di sini ada faktor kedalaman ini 1,24 lebih besar dari 1. Ini juga faktor ini yaitu 1,8, 1,78, 0,6. Ini sama, ini 78%. Ini juga bedanya juga 1,3, ini 50 0,5-nya. Jadi itu cukup mempengaruhi sehingga dari sini bahwa coba kita teruskan ini ya. Sehingga ini lebih kecil
sehingga punya basic itu lebih besar daripada situ karena faktor-faktor tadi ini. Nah, akibatnya di sini diperoleh faktor keamanannya cuma 7,51 untuk kedalaman muka air banjirnya 3 meter. Ini untuk muka air sungainya cuma ini 5 meter ya. 5 meter. Nah, ternyata bahwa hasilnya terjagi itu lebih kecil dari basic, artinya hasil terjadi lebih aman, tapi bisa jadi lebih boros ya, kita nggak tahu ya. Nah, ini hanya sekedar gambaran aja kepada kita, demikianlah hasilnya. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, subscribe, dan share. Mana tahu ada teman-teman yang membutuhkannya. Terima kasih. Bye-bye.